Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadani hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqal azim al-ayah. Pada Bapak KTU Man 1 Banyumas yang saya hormati, pada para waka Man 1 Banyumas yang hormati pula, tidak lupa kepada Bapak dan Ibu Guru Man 1 beserta tenaga kependidikan Man 1 Banyumas yang saya hormati dan yang berbahagia. Dan tidak lupa pula kepada anak-anakku sekalian, siswa baru Man 1 Banyumas yang berbahagia dan yang saya sayangi. Yang pertama dan yang utama, kita sebagai orang yang telah diberi hidayah iman dan Islam, tentu tidak pernah lupa, sekaligus tidak pernah bosan-bosannya, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala pemberian nikmatnya kepada kita yang banyak sekali. Sampai-sampai nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, kita tidak mungkin mampu menghitung nikmat Allah itu. Karena apa? Karena nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa banyaknya. Allah sendiri telah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Demikianlah firman Allah. Ya, artinya jika engkau akan menghitung nikmat-nikmatku, tidak mungkin bisa menghitungnya. Namun demikian, Allah pun mengingatkan, karena banyak sekali orang yang melupakan nikmat Allah itu, atau banyak sekali orang yang tidak mau bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah pun bertanya kepada kita dengan firman Allah, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu firman Allah dalam surat Ar-Rahman, yang artinya nikmat Allah manakah yang kau dustakan. Jadi pada kesempatan yang baik ini, kami selaku kepala madrasah menghimbau, mengajak kepada kita semua yang hadir di lapangan ini untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dengan bil qaulina tahmid, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena
sampai saat ini pun kita masih merasakan banyaknya nikmat yang kita terima. Di antaranya, sekian banyak nikmat itu ada nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan lain-lain. Hingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di lapangan MAN 1 Banyumas dalam rangka pembukaan kegiatan Matsama tahun pelajaran 2020-2021 bisa kita laksanakan. Itu karena nikmat Allah. Bapak, Ibu, guru yang saya hormati, dan anakku yang berbahagia. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita ke dunia terang benderang, ke alam kebenaran, dengan rahmat Nabi besar Muhammad SAW ini, kita insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Lebih-lebih kalau kita termasuk umat Nabi besar Muhammad, insya Allah akan mendapatkan keberuntungan fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia dan yang saya sayangi, tidak lupa kepada Bapak KTU MAN 1, para waka dan Bapak dan Ibu guru beserta tenaga kependidikan. Pada hari ini, hari yang sangat berbahagia. Hari yang berbahagia bagi kita semua. Kenapa? Karena hari ini adalah hari awal kita melaksanakan pendidikan awal masuk madrasah di tahun pelajaran 2020-2021. Maka dari itu, dengan suasana yang penuh kebahagiaan, dengan suasana penuh kehangatan, penuh dengan ukhuwah Islamiyah, saya sampaikan selamat datang di kampus MAN 1 Banyumas. Baik kepada Bapak Ibu guru yang telah melaksanakan kegiatan libur akhir tahun. Meskipun Bapak Ibu guru kadang-kadang datang ke madrasah untuk suatu kegiatan. Lebih-lebih pada anak-anakku yang memang baru pertama kali mungkin atau kedua kali datang ke MAN 1 ini, selamat datang. Siswa baru di MAN 1 Banyumas. Semoga anak-anakku kelas 10 ini akan merasa senang, akan merasa bahagia, bisa menuntut ilmu di pendidikan jenjang yang lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena tahun-tahun sebelumnya kalian masih di tingkat SLTP, MTS maupun SMP. Nah, sekarang sudah masuk jenjang yang lebih tinggi, yaitu SLTA, yaitu masuk
menjadi siswa baru di MAN 1 Banyumas atau Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas. Pada kesempatan yang baik ini pula, kami selaku kepala madrasah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya harapkan anak-anak selaku siswa baru untuk mengikuti pendidikan di MAN 1 ini dengan penuh niat yang ikhlas, penuh semangat, penuh perjuangan agar selama menempuh pendidikan ini bisa sukses. Jadi jangan sampai kalian masuk ke MAN 1 ini hanya sekedar daripada tidak menuntut ilmu, daripada tidak sekolah. Jangan seperti itu. Harus diniati bahwa saya akan menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh agar saya tidak menjadi anak yang bodoh. Saya ingin meraih cita-cita setinggi langit. Saya ingin merubah nasib saya dengan jalur pendidikan. Anak-anakku yang berbahagia, sebagaimana ayat Al-Quran yang saya bacakan di atas, itu sebagai ayat pertama turun kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai wahyu pertama. Di situ sudah tertera, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, kalau kita tahu bacalah, berarti identik dengan belajar. Identik dengan menuntut ilmu. Jadi kalau kalian menuntut ilmu seperti ini tidak salah. Sudah sesuai dengan ajaran agama Islam. Maka kalau kalian niati dengan ikhlas, niatin ibadah, maka menuntut ilmu kalian tidak sia-sia. Lebih-lebih menuntut ilmu kalian sesuai betul dengan firman Allah itu. Itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, tapi membaca dengan menyebut asma Allah. Nih. Jadi kalian membaca, tapi membaca dengan diiringi menyebut asma Allah. Maka sebaiknya kalian setiap akan mulai belajar harus diawali dengan minimal bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Insya Allah kalau kalian dalam menuntut ilmu dengan diawali seperti itu, insya Allah kalian akan sukses. Kalian akan bisa mencapai apa yang kalian cita-citakan. Insya Allah. Dan itu termasuk ibadah. Yang kedua, pesan saya, jadilah pelajar atau siswa yang mempunyai disiplin tinggi. Itu harus. Kalian
dini pertama masuk ke madrasah harus punya sebuah mindset, pola pikir, saya harus disiplin. Tadi yang pertama semangat, ikhlas. Sekarang itu adalah disiplin. Kalau seseorang ingin sukses, kalau seseorang ingin meraih prestasi, tidak ada jalan lain, yaitu harus melakukan dengan disiplin. Maka dari itu, kalian harus betul-betul melatih disiplin. Sebetulnya dalam ajaran Islam pun sudah diajarkan tentang disiplin. Bukan hanya manusia, Allah telah memberikan pelajaran, misalnya berputarnya matahari. Itu disiplin sekali. Kapan muncul, kapan tenggelam. Tidak pernah jam 12 siang matahari tenggelam. Tidak ada. Perputaran bumi ini juga disiplin atas perintah Allah. Maka dengan disiplin itu maka bisa berjalan dengan baik dan sukses. Demikian kalian. Kalau kalian bisa disiplin, jam berapa saya harus sudah berada di man? Sampai jam berapa saya harus tetap belajar di man? Jam berapa kita pulang? Disiplin. Insya Allah akan sukses. Demikianlah belajar di rumah. Harus disiplin. Jam berapa harus kita belajar? Itu. Tapi kalau tanpa diikuti dengan disiplin, ya tinggal tunggu waktunya saja. Kegagalan akan menanti. Tetapi kalau dengan disiplin, insya Allah. Itu yang kedua. Ingat-ingat disiplin. Negara-negara maju pun asalnya bukan negara maju. Bisa maju karena masyarakatnya disiplin. Jadi untuk meraih kesuksesan kita harus memegang kata kunci disiplin. Nih. Yang ketiga, saya harapkan untuk dapat menuntut ilmu sukses, itu yang ketiga adalah usaha, ikhtiar. Kita sebagai seorang pelajar, usahanya adalah mau belajar. Mau belajar. Belajar. Jangan ditinggalkan, belajar. Penting sekali ini belajar. Harus bisa mengatur waktu. Jadi boleh kalian bermain HP, boleh kalian menonton TV, tapi itu sebagai selingan saja. Sebagai selingan. Tugas utama kalian adalah belajar. Ingat, dengan belajar, insya Allah kalian juga akan sukses sebagaimana yang kalian harapkan, menuntut ilmu di man agar bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu masuk perguruan tinggi. Di samping kalau nanti belajarnya serius, semangat, insya Allah nilainya juga bagus, orang tua bangga, kamu pun akan senang, dan juga masuk perguruan tinggi akan mungkin lebih mudah. Ketika yang terakhir, pesan saya adalah
terimalah diri Anda sendiri sebagai diri Anda. Jadi kalian masuk ke MAN 1 ini saya harapkan untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalian menjadi siswa MAN 1 Banyumas. Semoga kalian menjadi siswa MAN 1 Banyumas akan meraih cita-cita sebagaimana yang Anda inginkan. Yang jelas insya Allah kalian akan mendapatkan keberuntungan karena belajar di MAN. Keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Karena di MAN banyak pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan agama di samping pelajaran-pelajaran yang umum. Dan insya Allah kalian akan menjadi anak yang soleh, soleha, sukses di dunia, sukses di akhirat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan Matsama siswa baru tahun pelajaran 2020-2021 kami nyatakan dibuka.